Baik, layar saya bisa terlihat ya, presentasi di PPT ini. Gimana? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Oh, baik. Nah, dalam pelajaran fisika dasar, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang gerak, ya. Jadi kita sudah belajar tentang gerak, baik kinematika maupun dinamika. Gerak yang kita pelajari adalah gerak linier, yaitu pada lintasan yang berbentuk linier, gitu ya. Kemudian hari ini kita akan membahas gerak yang lintasannya tidak lagi linier, tetapi lintasannya berbentuk lingkaran, ya. Lintasannya berbentuk lingkaran, ya betul, lingkaran. Lintasannya berbentuk lingkaran. Geraknya disebut sebagai gerak rotasi. Nah, sebelum kita belajar tentang gerak rotasi, maka di sini kita akan memperkenalkan, ya, bagaimana perbandingan antara gerak rotasi dengan gerak linier. Ya. Kita lihat dulu kembali ke review terkait dengan gerak linier. Nah, di situ ada besaran-besaran atau parameter-parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi tentang sebuah benda yang bergerak secara linier pada lintasan yang berbentuk linier, yaitu di situ yang pertama ada parameter yang sudah kita ketahui bersama, yaitu perpindahan. Kemudian ada parameter kecepatan, ada besaran kecepatan, ada besaran percepatan untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk parameter perpindahan sendiri, itu kita didefinisikan sebagai perubahan posisi dari sebuah objek atau benda, ya, dalam selang waktu tertentu. Ya, jadi di sini biasanya disimbolkan juga, kita simbolkan dulu dengan S gitu ya. Perpindahan atau jarak itu kita simbolkan dengan S. Kalau di sini ini bisa kita simbolkan dengan delta R. R di sini adalah posisi. Delta ini adalah perubahan. Jadi perubahan posisi benda. Tidak lain adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. RF, R final dikurangi dengan R initial, ya, atau RT dikurangi dengan R0, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Itu adalah definisi dari perpindahan, yaitu perubahan posisi benda. Nah, kalau kita menentukan posisi sebuah benda, ya, di dalam gerak linier, maka di situ tentu kita menentukan posisi itu relatif terhadap satu titik referensi. Satu titik referensi. Oke, jadi kita tentukan dulu titik referensi, kemudian kita tentukan posisi benda tersebut diukur dari titik referensi itu. Ya, misalkan kita punya garis bilangan, titik referensinya kita tentukan di titik 0,0, ya, maka posisi benda di garis bilangan itu diukur dari titik 0,0 atau titik 0 di garis bilangan tersebut. Atau kita punya sistem koordinat kartesian gitu ya, x, y, titik referensinya adalah 0,0, titik 0,0, x-nya 0, y-nya 0, maka posisi benda di koordinat kartesian dua dimensi tersebut kita tentukan dari titik 0,0. Atau kalau tiga dimensi maka x, y, z 0,0,0 kita tentukan posisinya terhadap dari titik referensi 0,0,0. Itu ya. Nah, kemudian untuk semua benda yang bergerak
ya dari posisi awal ke posisi akhir tentu memerlukan waktu ya, untuk bergerak. Ya, dari posisi awal ke posisi akhir butuh waktu untuk dia berpindah. Ya, maka ada besaran lain yang kita definisikan selain dari perpindahan yang menunjukkan ya, perubahan posisi atau perpindahan dibagi dengan selang waktu benda tersebut berpindah itu disebut dengan besaran kecepatan. Kita simbolkan dengan V seperti ini. Ya, dalam gerak linear kita simbolkan kecepatannya dengan V, velocity. Ya, yaitu seberapa cepat benda tersebut berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, bisa saja sebuah benda itu berpindah dari posisi awal ke posisi akhir itu dengan kecepatan konstan, kecepatannya tetap, nilai besar kecepatannya tetap. Bisa saja kecepatannya berubah-ubah. Ya, misalkan saya dari Ponorogo menuju ke Madiun, ya, kemudian saya naik mobil misalkan. Nah, karena kondisi di jalan raya itu tidak selalu lancar ya perjalanannya, maka kadang kecepatan kendaraan saya itu saya tambah, kadang saya kurangi ya tergantung kondisi jalan raya. Maka di situ ada perubahan kecepatan ya. Sehingga kita perlu mendefinisikan besaran lain di samping dari perpindahan dan kecepatan, yaitu besaran yang kita sebut dengan percepatan, disimbolkan dengan A untuk percepatan linear. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan kecepatan tersebut. Ya, jadi ini adalah besaran-besaran yang kita temukan pada gerak linear. Nah, bagaimana dengan gerak melingkar? Ya, gerak benda atau partikel yang lintasannya berbentuk lingkaran atau disebut juga dengan gerak rotasi. Nah, maka di sini kita gunakan konsep yang dapat kita analogkan dengan gerak linear. Nah, untuk menunjukkan bahwa partikel atau benda itu bergerak, maka kita butuh sebuah referensi. Oke. Kalau tadi di gerak linear, referensinya itu berupa titik, kalau di gerak melingkar, itu referensinya berupa garis. Nah, seperti gambar yang di sebelah kiri ini, ya, garis yang hitam, berwarna hitam, ini kita tentukan sebagai garis referensi. Nah, kalau ini kita gambarkan, misalkan di sini dalam koordinat kartesian x, y, ini adalah sumbu x positif. Oke. Kemudian partikel P ini bergerak dari titik awal ini titik referensi, sehingga di sini nanti tentu karena titik referensi, titik awal nilainya 0 gitu ya. Kemudian dia bergerak ya membentuk sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, sampai ke titik P di sini, di garis yang berwarna coklat ini. Di garis yang berwarna coklat ini, di titik P, ini adalah posisi akhir dari partikel P ini. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Nah, namun berbeda dari gerak linear, kita menentukan perpindahan di sini. Ini kita tidak mengukur dari panjang lintasan atau kita tidak mengukur jaraknya dari panjang lintasan yang
yang dilalui oleh partikel ini. Bisa saja sebenarnya kita ukur seperti itu, tapi agak rumit, ya, memang rumit. Nah, maka ada yang lebih mudah yang bisa kita gunakan, ya, parameter untuk mengukur berapa perpindahan dari partikel atau benda pada gerak melingkar. Nah, kita pakai ukuran sudut. Nah, sehingga perpindahan dari benda pada gerak melingkar itu kita sebut sebagai perpindahan sudut. Oke, gitu ya. Nah, benda ini berada pada jarak tertentu dari pusat lingkaran, titik O. Jarak benda dari pusat lingkaran ini disebut sebagai jari-jari. Nah, dia berada pada jarak berapapun dari pusat lingkaran, artinya jari-jarinya berapapun, kalau kita ukur perpindahannya berdasarkan sudut, maka dia tidak akan terpengaruh oleh jari-jari. Beda cerita ketika kita mengukurnya dari panjang lintasannya, ya, maka di situ akan terjadi perbedaan ketika lebih dekat dengan titik pusat lingkaran, maka panjang lintasannya tentu akan lebih pendek. Ya, ketika lebih jauh dari pusat lingkaran, semakin keluar, semakin jauh dari pusat lingkaran, panjang lintasannya akan semakin besar untuk sudut yang sama. Oke. Nah, sehingga untuk gerak melingkar, ya ini atau gerak rotasi, ini kita gunakan perpindahannya adalah perpindahan sudut. Dan kalau kita ingin mengkonversikan dalam sebuah lintasan yang dilalui oleh titik ini, ya maka nanti kita bisa konversikan dengan mengetahui berapa jari-jarinya. Ya, ini contoh yang tadi. Ya, di sini benda ini bergerak dari titik awal ke titik akhir, titik di sini, yang bawah ini dari reference line, dari garis referensi, kemudian dia bergerak sejauh theta. Ya, maka perpindahan sudutnya adalah theta. Nah, kalau kita mau mencari berapa panjang lintasan yang dilaluinya, maka kita tinggal mengalihkan theta dengan R. Jadi panjang lintasannya itu sama dengan theta dikalikan R, atau theta sama dengan panjang lintasan dibagi dengan R. R di sini adalah jari-jari. Jari-jari itu jarak dari pusat lingkaran ke benda tersebut, benda yang bergerak. Itu ya. Nah, kita bisa mengkonversi seperti ini, melakukan konversi seperti ini, jika sudutnya ini kita kita tetapkan atau kita gunakan satuan untuk sudut, yaitu radian. Jadi kita tidak menggunakan satuan derajat di sini. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan satuan yang kita ketahui itu derajat, maka kita bisa mengkonversi ke dalam radian. Ya, jadi satu lingkaran penuh ini adalah 2V radian. V itu 3,14. Ya, jadi satu lingkaran penuh 360 derajat itu adalah 2V radian. Oke, sehingga satu radian itu adalah 360 derajat dibagi dengan 2V sama dengan 57,3 derajat. Jadi satu radian itu 57,3 derajat. Kalau satu derajat berapa? Nanti kita akan hitung gitu ya. Satu derajat berapa? Berapa radian gitu. Nanti kita akan bisa hitung. Ya, kita konversikan. Ya, berarti 1 dibagi dengan 57,3, ya kan? Berapa itu? 1 derajat itu berapa radian? 1 dibagi 57,3.
Oke, berarti 0,017 radian. Ya, jadi kalau 10 derajat adalah 0,17 radian. 20 derajat berarti 0,35 radian dan seterusnya. Ya. Ya, itu konversi. Kalian harus memahami konversi dari derajat ke radian atau sebaliknya dari radian ke derajat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa gerak melingkar, gerak rotasi ini merupakan salah satu materi yang penting bagi kalian yang sedang belajar tentang mesin. Ya, di mesin itu nanti kalian akan banyak belajar tentang rotasi, ya, gerak rotasi. Ya, misalkan belajar tentang gerak roda, kemudian di situ ada belajar tentang mesin yang di dalamnya ada gerak rotasi. Ya, hampir di semua mesin itu pasti di dalamnya ada gerak rotasi. Di situ ada komponen yang bergerak melingkar, ada komponen yang berputar, gitu ya. Maka penting bagi kalian untuk mengetahui dasar-dasar terkait dengan gerak rotasi. Nah, di sini kita belajar tentang konsep dasar gerak rotasi. Nanti untuk pengembangannya tentu di mata kuliah terkait dengan prodi, terkait dengan mesin. Ya, itu tadi ya. Jadi perpindahan sudut itu didefinisikan sebagai sudut yang dibuat benda yang berotasi selama selang waktu tertentu. Jadi perpindahan sudut itu sama dengan sudut akhir dikurangi dengan sudut awal. Nah, kalau sudut awalnya berada pada titik garis referensi, maka theta I-nya sama dengan 0. Kita tinggal melihat berapa sudut akhirnya diukur dari garis referensi. Nah, tetapi kalau sudut awalnya tidak sama dengan 0, ya, misalkan garis referensinya di sini adalah sumbu X, gitu ya. Kemudian sudut awalnya itu sudut yang terbentuk dari sumbu X positif, yaitu theta I. Ya, kemudian sudut akhirnya adalah sudut yang terbentuk dari sumbu X positif, yaitu theta F. Ya, maka di sini perpindahan sudutnya adalah theta F dikurangi dengan theta I. Nah, sama dengan gerak linier, dalam gerak rotasi, selain ada perpindahan sudut, di sini juga ada kecepatan sudut. Kalau perpindahan sudut tadi dilambangkan dengan theta, kalau kecepatan sudut itu dilambangkan atau disimbolkan dengan omega ya ini, omega. Ya, disimbolkan dengan omega. Jadi seperti ini omega. Ya, omega itu sama dengan perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan tersebut. Jadi theta F dikurangi dengan theta I dibagi dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Atau delta theta dibagi dengan delta T. Ya, ini mirip persamaan ini bisa kita analogkan dengan gerak linier. Kalau gerak linier itu V itu sama dengan S dibagi dengan T atau delta S atau S dibagi dengan delta T. Gitu ya. S itu perpindahan dibagi dengan delta T. Delta T itu adalah perubahan waktu atau selang waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan tersebut. Ya, saya kira ini sangat mudah. Nah, kalau tadi perpindahan itu satuannya adalah radian, maka kecepatan perpindahan sudut ya satuannya radian. Kalau kecepatan sudut itu satuannya adalah radian per detik. Nah, bagaimana nilai dari kecepatan sudut? Kecepatan sudut
itu bernilai positif jika nilai theta itu bertambah. Bertambah itu dalam koordinat polar itu dia bergerak ya dari titik garis referensi. Kalau kita letakkan pada sumbu koordinat kartesian itu pada sumbu x positif. Nah, kemudian dia bergerak melingkar, ya, membentuk sudut, bergerak melingkar ya ke kiri, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ya. Kalau jarum jam itu kan geraknya ke sana. Kalau ini bergeraknya ke sana, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka di sini sudutnya bertambahnya positif. Nah, kalau dia bergerak searah dengan arah jarum jam, maka nilai V-nya omega, kecepatan sudut itu nilainya negatif. Ya, gitu ya. Nah, sama juga dengan gerak linear di gerak melingkar atau gerak rotasi, ketika dia kecepatan sudutnya berubah, tidak konstan, maka di situ ada yang disebut dengan percepatan sudut. Persamaannya ini persamaannya sama, analog, ya dapat kita analogkan dengan persamaan percepatan pada gerak linear. Percepatan sudut itu dilambangkan, disimbolkan dengan alfa, itu sama dengan perubahan kecepatan sudut delta omega dibagi dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan kecepatan tersebut. Ya, delta omega dibagi dengan delta t, itu adalah alfa atau percepatan sudut. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan tentang kinematika gerak melingkar. Yang pertama, ketika sebuah benda tegar berotasi terhadap sumbu tetap tertentu, tiap bagian dari benda memiliki laju sudut dan percepatan sudut yang sama. Maksudnya, ya, kalau kalian punya piringan, ya piringan, misalkan piringan dari besi, ya katakan ini gambar piringan dari besi, ya. Kemudian di setiap bagian ini kan ada membentuk garis, ya kan? Di sini membentuk garis. Referensinya berupa garis. Nah, di semua titik dengan jarak tertentu dari titik O, titik pusat putaran, ya, kalau dia bergerak, dia punya kecepatan sudut yang sama. Jadi satu garis ini bergerak bersama-sama, sehingga kecepatan sudutnya sama, kemudian percepatan sudutnya sama kalau ada percepatan, gitu ya. Jadi tidak tergantung dari jari-jari. Ya. Tuh. Artinya di sini theta, omega, dan alfa tidak bergantung pada R, yaitu jarak tiap bagian benda ke sumbu rotasi. Ya, jadi ini adalah analogi antara gerak linear dan gerak rotasi. Yang sebelah kiri ini adalah persamaan untuk gerak rotasi, yang di sebelah kanan itu adalah persamaan untuk gerak linear. Untuk gerak rotasi, kecepatan persamaan seperti ini tentu untuk gerak linear ini kalian sudah sangat familiar. V atau VT itu sama dengan V0 plus AT, atau V sama dengan VI plus AT. Nah, kalau di gerak rotasi, ini besaran V ini adalah menjadi kecepatan sudut atau omega. Nah, simbolkan dengan omega. Omega sama dengan omega I plus AT. Kalau di gerak linear ada persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat,
Kalau di gerak rotasi itu delta theta sama dengan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Kalau di gerak linear ada persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di gerak rotasi ada persamaan omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa delta theta. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengkonversi gerak besaran sudut dengan besaran linear, besaran gerak untuk gerak rotasi dan gerak linear. Nah, untuk perpindahan itu bisa kita konversikan hubungan antara besaran sudut dengan besaran linearnya adalah seperti ini. Delta theta sama dengan delta S dibagi R. Ya. Jadi S sama dengan theta atau delta theta dikalikan R. Kalau kita mau mencari berapa panjang lintasan dari partikel yang dia bergerak secara melingkar rotasi yang berada pada jarak tertentu dari pusat lingkaran, maka kita bisa mencarinya ketika kita tahu berapa besar perpindahan sudutnya, theta dalam radian, kemudian dikalikan dengan R jari-jari. Ya, dalam meter tentu saja. Ya, jadi theta-nya ini dalam radian, R-nya ini dalam meter. Nah, kalau dia dalam sentimeter, maka perlu dikonversi dalam meter, gitu ya. Kemudian untuk kelajuan atau kecepatan, itu hubungannya seperti ini, omega sama dengan V dibagi dengan R, atau V sama dengan omega R. Jadi kecepatan dalam gerak linear itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Ya, kecepatan sudut ini satuannya dalam radian per detik, kemudian jari-jarinya dalam satuan meter. Nanti V-nya dalam satuan meter per detik. Kemudian untuk percepatan itu A sama dengan alfa dikalikan R. A ini adalah percepatan linear dalam satuan meter per detik kuadrat. Alfa ini adalah percepatan sudut dalam satuan radian per detik kuadrat. R ini jari-jari, jarak benda dari pusat lingkaran. Nah, jarak benda dari pusat lingkaran itu dalam satuan meter. Ya, ini adalah konversi yang bisa, persamaan konversi yang bisa kita gunakan untuk mengkonversikan dari besaran besaran gerak melingkar, gerak rotasi, ke besaran-besaran gerak linear. Sudah. Nah, di dalam gerak linear, meskipun benda itu dia bergerak dengan kecepatan konstan, dia mempunyai kecepatan sudut konstan, ya, kemudian tentu saja besar dari kecepatan V, kecepatan linearnya itu konstan. Nah, namun di situ karena kecepatan itu adalah vektor, nah, karena dia geraknya melingkar, maka arah vektor dari kecepatan akan selalu berubah setiap saat, gitu ya. Jadi ini misalkan kecepatan awalnya di VI ini arahnya ke sana, ya, sesuai dengan arah anak panah ini. Kemudian kecepatan akhir VF itu arahnya ke sana, sama dengan kecepatan anak panah ini, sama dengan anak panah ini arahnya. Nah, maka di sini kita ketahui, meskipun nilai VI dan VF ini sama, geraknya adalah konstan, gitu ya, gerak dengan gerak lurus, gerak beraturan, tetanya, alfanya juga, omeganya sama, konstan, kemudian nilai besar V-nya konstan, tapi arah V-nya berbeda-beda, berubah-ubah. Ya, arah V-nya ketika dia posisi di sini, arah V-nya ke sini, ketika dia posisi di sini, arah V-nya ke sana. Maka dari itu, dari sini, karena arahnya berubah, maka delta V tidak sama dengan 0. Delta V bisa kita hitung dari mana? Ya, delta V bisa kita hitung dari penjumlahan vektor. V delta V itu adalah V akhir dikurangi dengan V awal, berarti VF dikurangi dengan VI. VF ini kita gambarkan ke sana. Kemudian VI
karena dikurangi min VI, ini plus VI ke sana, min VI ke sana, gitu ya. Kita gambarkan pada arah sebaliknya. Sehingga kita tarik garis dari titik awal ke titik akhir. Vektor, ini kita ketemukan nilai delta V. Nah, nilai delta V ini tidak sama dengan 0. Nah, karena nilai perubahan kecepatan itu tidak sama dengan 0, maka tentu gerak melingkar itu akan selalu mempunyai percepatan. Nah, percepatan apa yang terjadi karena adanya perubahan arah kecepatan dalam gerak melingkar? Nah, percepatan yang seperti ini disebut dengan percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal itu arahnya ke arah pusat gerak, ke arah pusat lingkaran. Ya, kalau dia bergerak melingkar, maka arah percepatan sentripetal itu ke arah pusat lingkaran. Nah, bagaimana persamaan dari percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini, yaitu V kuadrat per R. V ini adalah kecepatan linear, kuadratkan dibagi dengan R, atau omega kuadrat per R. Ya, jadi semakin cepat benda ini bergerak, maka jadi ketika kita bergerak melingkar, kemudian kecepatan kita kecepatan kendaraan kita, misalkan naik kendaraan, kita berada di belokan. Nah, kecepatan kendaraan kita semakin besar, maka tentu percepatan sentripetalnya juga akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau komponen kecepatan linearnya berubah, ya, maka percepatannya tidak hanya dari percepatan sentripetal, tetapi juga dari percepatan yang kita sebut sebagai percepatan tangensial. Ya, jadi nilai percepatan totalnya itu sama dengan akar dari percepatan tangensial kuadrat tambah percepatan sentripetal kuadrat. Ya, jadi percepatan tangensial dan sentripetal ini sebenarnya dua percepatan yang arahnya saling tegak lurus pada gerak melingkar. Ya. Kalau percepatan sentripetal tadi arahnya ke pusat lingkaran, kalau percepatan tangensial tentu arahnya searah dengan arah kecepatan benda, arah perubahan kecepatan benda. Itu ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh dengan menggunakan aplikasi. Kita bisa perlihatkan seperti apa gerak melingkar itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan, langsung saja mikrofonnya bisa dinyalakan, kemudian bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya perlihatkan satu simulasi yang mungkin bisa memperjelas pemahaman kita tentang gerak melingkar, gerak rotasi. Ini bisa terlihat ya di layar saya ya. Ya, Pak. Oke. Baik. Nah, ini adalah sebuah aplikasi simulasi yang kalian juga bisa akses dari rumah, yaitu bisa diakses dari ini, phet.colorado.edu. Ini adalah aplikasi simulasi untuk sains, ya, fisika, kimia, biologi, matematika. Ada beberapa tema ada di sini. Beberapa tema
terkait dengan sains dan matematik ada di sini. Bisa kalian dapatkan untuk visualisasinya. Jadi bisa memberikan gambaran yang lebih konkret, gitu ya. Bisa kita lihat. Nah, baik, di sini ada apa namanya? Bisa nggak ini saya? Sini ya. Nah, baik, ada serangga. Ada serangga yang pertama berwarna merah ini. Kemudian serangga yang kedua berwarna hijau ini. Ini atau ini saya letakkan di sini biar kelihatan. Oke. Nah, pusat jari-jarinya, pusat lingkarannya ada di sini. Pusat geraknya ada di sini nanti. Ya, porosnya ada di sini. Kalau roda itu di sini porosnya ya. Kemudian di sini adalah benda yang pertama yang berwarna merah. Ini berjarak apa ini? Berjarak sekian dari jari-jari, jari pusat lingkaran ini 6. Ini berjarak 2 meter, 2 meter dari pusat lingkaran, pusat gerak. Kemudian benda yang kedua itu berjarak 8 meter dari pusat lingkaran. Oke, ini ya, jelas seperti ini. Kemudian satuan sudutnya kita ubah dalam radian. Ini kita misalnya ini kita reset dulu ya. Ini kita reset dulu. Baik. Nanti kita akan melihat di sini nanti akan ada vektor kecepatan digambarkan untuk masing-masing benda. Ya, vektor kecepatan linear V. Kemudian juga ada percepatan sentripetal tentunya nanti ya. Arahnya kemana? Arahnya ke arah pusat lingkaran. Oke. Nah, baik, kita coba kita berikan kecepatan 1 radian misalnya. Simulasinya kita pelankan. Kemudian kita gerakkan. Oh, ini kurang, masih belum terlihat. Ini nggak bisa dikembalikan ya. Sorry. Kita perbesar saja. Atau saya reset aja lah. Nah, ya. Oke, ini radian, ini yang ditampilkan. Oke, ini taruh di sini kumbangnya. Oke. Ya. Kemudian ini kita 2 gitu ya, 2 radian. Nah, ini terlihat ya. Ini yang hijau, ini kan bergerak. Kemudian yang hijau ini adalah vektor kecepatan linearnya. Kemudian yang pink, yang ke arah pusat lingkaran, garis panah-panah berwarna pink, ini adalah vektor percepatan sentripetal. Nah, kenapa ini panjangnya berbeda antara vektor V yang di serangga yang berwarna pink, serangga berwarna merah dengan serangga berwarna hijau? Ini karena di sini jarak atau jari-jari, jarak antara pusat lingkaran dengan serangga yang berwarna merah dan hijau ini berbeda. Ya, serangga yang berwarna merah ini lebih dekat dari serangga yang berwarna hijau. Nah, karena ini adalah kecepatan linearnya, maka dia dipengaruhi oleh jari-jari. Nah, tetapi kecepatan sudutnya konstan kan, tidak dipengaruhi oleh jari-jari. Ya, jadi ini gerak ini sebenarnya kecepatan sudutnya konstan, tapi kecepatan secara linearnya ini berbeda. Demikian juga dengan percepatannya.
Ya, percepatan sentripetalnya ini juga berbeda. Kenapa? Karena di sini V-nya lebih besar, tadi kan V kuadrat dibagi dengan R. Ya, karena V-nya lebih besar, maka ini tentu percepatan sudutnya lebih besar untuk benda yang ada di sebelah luar. Untuk benda yang ada di sebelah dalam, maka di sini lebih kecil untuk percepatan sentripetalnya. Ya, sehingga percepatan sentripetal ini nanti kaitannya dengan gaya sentripetal, gaya yang arahnya ke pusat lingkaran, pusat gerak. Nah, itu secara secara abstrak, secara konsep ini sebenarnya bukan real, bukan gaya real, tapi abstrak gitu ya. Secara konsep itu gaya ini, gaya sentripetal itu nanti yang menjaga agar benda yang bergerak secara melingkar itu tidak terlempar keluar. Ya, jadi semakin besar percepatan sentripetal, maka benda yang bergerak melingkar itu semakin terjaga di posisinya. Dia tidak ada kemungkinan untuk terlempar keluar lintasan itu lebih kecil karena gaya sentripetalnya juga semakin besar. Ya, kita tahu kalau nilai percepatan itu sebanding dengan gaya, ya kan? Besarnya gaya sama dengan sebanding dengan besarnya percepatan. Oke, itu ya. Jadi kalau di dalam lintasan itu semakin besar jari-jarinya, semakin dalam lintasan gerak melingkar, semakin besar jari-jarinya, maka semakin kecil peluang benda, atau misalkan kita naik kendaraan, itu semakin kecil peluang untuk keluar dari jalur, ya, semakin aman lah istilahnya. Baik, ini gambaran yang bisa kita lihat bersama dari gerak melingkar. Rotasi. Kalian bisa nanti lakukan sendiri di rumah untuk percobaan-percobaan seperti ini secara virtual. Baik, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan bisa sambil mengisi presensi. Untuk rekaman hari ini nanti insya Allah akan saya unggah di Bebas Umpu. Ini tadi saya rekam, nanti insya Allah saya unggah di Bebas Umpu. Untuk presensi bisa ditemukan di Bebas Umpu dan juga bisa kalian klik di kolom chat. Baik, ada pertanyaan untuk gerak melingkar? Sudah bisa difahami ya? Untuk libur nanti insya Allah mulai hari